teman-teman, pada hari ini saya akan membahas standar operasional untuk budidaya tanaman padi ya. Jadi lengkap dimulai dari persiapan lahan sampai panen. Ya, kita mulai yang pertama dari pengolahan lahan itu dilakukan 3 minggu sebelum tanam ya. Jadi apa saja yang perlu diaplikasikan atau disiapkan. Jadi fokusnya itu adalah untuk mendekomposer pupuk kandang dengan jerami ya. Jadi sebelum dibajak, ditebarkan dulu pupuk kandang dengan jerami itu ditebarkan kembali ke lahan ya. Kemudian disemprot dengan BK. Nah, BK itu eh, untuk mendekomposer jerami ya. Nah, setelah ditebar kemudian dibajak dan diairi. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya itu pemupukan dasar ya. Jadi 1 atau 2 hari sebelum tanam itu ditebar pupuk SP36 ditambah dengan dolomit. Jadi patokan yang saya gunakan di sini adalah per hektar ya. Kalau per hektar kurang lebih 100 kilo itu kurang lebih 2 karung, dolomitnya 3 karung. Kemudian campur SP36 dan dolomit, kemudian sebar di lahan sebagai pupuk dasar. Jadi usahakan kondisi lahan dalam keadaan basah tetapi tidak tergenang. Nah, selanjutnya itu imunisasi awal padi terhadap penyakit kresek ya atau pegerek batang itu masih di persemaian ya. Ini di usia 14 hari atau 2 minggu di persemaian. Yang diperlukan di sini adalah eh, Prevaton dengan KNO3 ya. Jadi per hektar itu kurang lebih memerlukan 2 tangki. Dosisnya untuk per tangki itu 1,5 tutup Prevatonnya ya. Tutupnya yang hijau bukan yang putih. Kalau yang putih terlalu besar. Kemudian ditambah 2 sendok KNO3. Jadi caranya campurkan dulu KNO3 2 sendok dilarutkan. Kemudian ditambah dengan Prevaton 1,5 tutup. Kemudian dianjarkan sampai larut tercampur dalam tangki baru disemprot di persemaian. Nah, kemudian sistem tanamnya itu usahakan menggunakan sistem Jajar Legowo 221 ya. Karena saya sudah mencoba semua jenis baik yang konvensional yang tanpa Jajar Legowo, kemudian Legowo 21, Legowo 31, 41 sampai 51 memang yang terbaik adalah yang 21 yang menghasilkan lebih banyak hasil panenan ya. Saya juga sudah buat video di YouTube ini juga sudah ada, teman-teman bisa cari nanti ya. Kemudian setelah ditanam pemupukan pertama itu dilakukan umur 5 sampai 7 hari setelah tanam ya. Jadi pupuk yang digunakan itu Ponska 2 karung atau 100 kilo, kemudian ditambah KNO3 4,5 kilo ya. Campur merata pupuk NPK sama KNO3 dioplos kemudian disebar seperti biasa, mupuk seperti biasa ya. Nah, kemudian penyemprotan fase vegetatif ini umur 2 minggu ya. Ini fungsinya untuk pengendalian padi terhadap penyakit penggerek batang, ulat penggulung daun dan blas ya. Jadi saya menggunakan insektisida dan fungisida yang standar saja yang tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Jadi yang diperlukan di penyemprotan ini adalah 2 tutup Prevaton ditambah 1,5 tutup skor ditambah 3 sendok KNO3. Jadi caranya masih sama, dilarutkan dulu KNO3-nya, kemudian ditambah 2 tutup Prevaton, kemudian ditambah 1,5 tutup skor. Jadi diisi air, semprotkan merata. Semprotnya pagi atau sore hari. Jadi usahakan ketika matahari belum menyengat ya. Kalau pagi sekali atau sore-sore gitu, sore hari ya. Nah, kemudian pemupukan kedua itu umur 25 hari. Jadi pastikan sebelum pemupukan keringkan sawah 1 hari sebelum dipupuk. Kemudian yang digunakan untuk pemupukan kedua ini hanya Ponska saja. Nah, jumlahnya kurang lebih 3 karung untuk keperluan 1 hektar itu ya. Kemudian tebarkan merata. Kondisi lahan macak-macak ya, tidak tergenang. Kemudian setelah dipupuk kurang lebih 3 hari baru diairi. Oke, selanjutnya penyemprotan fase vegetatif. Karena di usia-usia ini biasanya sudah mulai tumbuh jamur, mulai ada wereng, mulai ada
eee, ulat penggirek batang, ulat penggulung daun ya. Jadi disemprot lagi di umur 25 sampai 28 hari setelah tanam. Masih menggunakan Prevaton dengan skor ya, dosisnya ini diganti bukan lagi KNO3. Jadi pakai MKP karena untuk persiapan fase generatif. Jadi larutkan 4 sendok MKP, kemudian tambahkan 2 tutup Prevaton, ditambah 1,5 tutup skor ya. Kemudian disemprotkan seperti biasa. Cara nyemprotnya masih tetap pagi atau sore hari. Nah, kemudian pemupukan terakhir ini, pemupukan yang ketiga, itu umur 40 hari. Jadi persiapan untuk padi hamil ya atau bunting. Jadi seperti biasa sebelum dipupuk dikeringkan dulu sawahnya. Kemudian pupuk yang digunakan untuk persiapan padi bunting ini Ponska dicampur KCL. Biasanya saya saat campur sedikit KCL ya. Jadi perbandingannya 3-1, 3 itu Ponska, 1 KCL. Misalnya 3 piring Ponska dicampur dengan 1 piring KCL diaduk. Kemudian baru ditebarkan merata ya. Nah, kemudian penyemprotan fase generatif ya umur 40 hari. Jadi umur-umur segini sudah banyak biasanya hama jamur, wereng dan sebagainya. Silahkan sambil diamati hama apa, penyakit apa yang muncul ya. Kalau saya masih menggunakan tetap masih menggunakan Prevaton dengan skor ditambah MKP ya 4 sendok. Kalau misalnya yang muncul adalah blast ya gunakan Envoy. Kalau yang ada wereng ya berarti pakai plenum ya. Kalau ada bakteri, ada kresek, ada kemudian blast, ada jamur, berarti pakai baktosin yang bisa membasmi dua-duanya. Nah, kemudian penyemprotan fase generatif ini tinggal perawatan nyemprot-nyemprot aja kalau udah 40 hari ke atas ya. Nah, ini umur 50 hari disemprot lagi dengan dosis yang sama seperti penyemprotan umur 40 hari ya. Kalaupun sebelum umur 50 hari masih terdeteksi terserang penyakit ya tetap harus segera dikendalikan ya. Nah, kemudian ini penyemprotan persiapan padi berbunga. Biasanya setelah 60 hari padi mulai berbunga. Jadi sebelum berbunga kita pastikan bebas dari penyakit dan hama gitu ya. Diperhatikan hama apa saja yang muncul ya. Ya, ini skor dengan Prevaton ini tidak mutlak ya, teman-teman bisa mengganti dengan Virtaco atau dan lain sebagainya. Skor bisa diganti dengan Filia. Jadi tergantung dengan apa yang ada dan terjangkau untuk harga di sekitar toko pertanian teman-teman ya. Nah, kemudian hentikan penyemprotan ketika padi berbunga. Ini kenapa kok harus dihentikan? Karena saat padi berbunga itu dapat mengganggu penyerbukan dan dapat menyebabkan kulit padi itu gosong kalau disemprot. Baru muncul baru berbunga kemudian disemprot. Ya, jadi usahakan nyemprotnya dituntaskan sebelum padi keluar bunga ini. Kemudian setelah keluar bunga serentak, itu kita tinggal mengamati aja serangan hama dan penyakit secara berkala ya. Kalau tidak ada serangan hama, tidak ada serangan penyakit ya sudah dibiarkan saja karena kita sudah memenuhi nutrisinya dari awal ya. Tinggal sambil menunggu kita panen dan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Baik, hanya itu saja teman-teman. Prosedur singkat yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat.